Seorang ibu asal Brasil bernama Dani Rose tidak pernah menyangka akan mengalami kisah yang begitu mengharukan. Ia adalah seorang ibu tunggal yang membesarkan putranya sendirian. Anaknya, yang bernama Gustavo, adalah seorang anak yang baik dan penurut. Gustavo tahu ibunya bekerja keras untuk menghidupi mereka. Jadi, ia selalu berusaha menjadi anak yang tidak merepotkan. Suatu hari, Dani memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia memberikan uang jajan kepada Gustavo, uang itu selalu utuh saat ia pulang sekolah. Awalnya Dani tidak terlalu curiga, ia pikir mungkin Gustavo sedang berhemat. Namun, hal ini terus terjadi selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Dani mulai khawatir. Ia bertanya-tanya, apakah anaknya tidak jajan di sekolah? Apakah ia tidak lapar atau lebih buruk lagi? Apakah ia dibuli oleh teman-temannya sehingga tidak berani jajan? Berbagai pikiran buruk menghantui Dani. Ia mencoba bertanya langsung pada Gustavo. Nak, kenapa kamu tidak pernah menggunakan uang jajanmu? Apa kamu tidak suka makanan di kantin sekolah? Gustavo hanya tersenyum dan menjawab dengan polos. Aku tidak lapar, Bu. Aku baik-baik saja. Jawaban itu tentu saja tidak membuat Dani tenang. Sebagai seorang ibu, ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh putranya. Rasa penasaran dan khawatir membuat Dani memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Suatu pagi, setelah mengantar Gustavo ke sekolah dan memberinya uang jajan seperti biasa, Dani tidak langsung pulang. Ia diam-diam mengikuti putranya dari kejauhan. Ia melihat Gustavo masuk ke gerbang sekolah, lalu ia menunggu di seberang jalan, mengamati apa yang akan dilakukan Gustavo saat jam istirahat tiba. Jantungnya berdebar kencang, berharap tidak ada hal buruk yang menimpa anaknya. Saat bel istirahat berbunyi, Dani melihat anak-anak lain berlarian menuju kantin, membeli makanan dan minuman. Tapi Gustavo tidak, ia hanya duduk diam di bangku taman sekolah sendirian. Hati Dani terasa sakit melihatnya. Ia semakin yakin bahwa anaknya sedang mengalami masalah. Namun, beberapa saat kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gustavo bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju seorang pedagang roti yang biasa mangkal di depan sekolah. Dani mengira akhirnya Gustavo akan jajan, tapi dugaannya salah. Gustavo tidak membeli roti untuk dirinya sendiri. Ia justru mengeluarkan semua uang jajan yang diberikan ibunya dan memberikannya kepada bapak pedagang roti itu. Dani terkejut dan bingung. Untuk apa anaknya memberikan semua uangnya? Ia pun memberanikan diri untuk mendekat. Saat ia semakin dekat, ia mendengar percakapan antara Gustavo dan pedagang roti itu. Gustavo berkata, "Pak, ini uang untuk hari ini. Tolong bagikan rotinya untuk tumantimangku yang tidak punya uang jajan ya." Mendengar itu, Dani langsung terdiam. Air matanya tak terbendung lagi. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena terharu dan bangga. Ternyata selama ini anaknya tidak jajan bukan karena dibuli atau tidak lapar. Gustavo sengaja menahan laparnya agar bisa mengumpulkan uang jajannya untuk membantu teman-temannya yang lebih membutuhkan. Ia tahu ada beberapa temannya yang tidak pernah diberi uang jajan oleh orang tua mereka. Hati kecilnya tergerak untuk berbagi. Dani segera memeluk putranya dengan erat. Ia meminta maaf karena telah berpikiran buruk dan mengucapkan betapa bangganya ia memiliki anak sebaik Gustavo. Kisah ini kemudian ia bagikan di media sosial dan menjadi viral. Banyak orang tersentuh oleh kebaikan hati Gustavo yang masih begitu kecil. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan tidak mengenal usia. Bahkan seorang anak kecil pun bisa memberikan dampak besar dengan tindakan sederhananya. Sebuah pengingat indah
bahwa di dunia ini masih banyak kebaikan yang tulus. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.